Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anita Elizabeth Dindu. Saya saat ini sebagai dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Adapun saya mengajar pada modul psikiatri. Modul psikiatri ini pada semester 7. Dan jumlah SKS pada modul psikiatri sebanyak 4 SKS dengan total tatap muka 64 kali. Di samping mengajar perkuliahan modul psikiatri, saya juga mengajar KKD itu keterampilan klinis dasar sebanyak 2 SKS. Akan tetapi karena dua SKS itu dibagi atas sub-sub modul, ada submodul kegawat daruratan, modul psikiatri, dan modul komunikasi efektif. Saya mengajar di modul pemeriksaan psikiatri dengan 8 kali tatap muka. Adapun modul psikiatri itu membahas tentang masalah kesehatan jiwa atau hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa. Dan modul ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan mendeteksi adanya gangguan jiwa, dan ini dilakukan dengan pemeriksaan psikiatri yang terdiri dari anamnesis, pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan status mental, kemudian bagaimana menetapkan pemeriksaan penunjang, menetapkan diagnosis banding, kemudian menetapkan diagnosis, dan akhirnya bisa menentukan pengobatan. Pengobatan ada 2, ada dengan farmakoterapi, ada dengan non farmakoterapi. Dan pengobatan ini sesuai dengan dokter umum, yaitu dengan SKDI 2012, dan ini hanya untuk dokter umum, kapasitas sebagai dokter umum. Diharapkan mahasiswa bisa mengetahui gejala-gejala gangguan jiwa, mengobati pasien gangguan jiwa secara holistik, komprehensif, dan secara profesional. Serta mahasiswa diharapkan mampu menentukan kapan seorang dengan gangguan jiwa itu dapat ditangani sebagai dokter umum dan kapan waktunya untuk memberikan rujukan. Nah, dalam perkuliahan modul psikiatri itu terbagi atas kuliah pakar, di mana dosen memberikan kuliah. Setelah kuliah kita memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Sesudah itu ada tutorial, di mana tutorial ini membahas kasus-kasus yang ada. Jadi setiap kelompok membahas kasus-kasus yang ada, bagaimana penetapan diagnosis, bagaimana cara menegakkan diagnosis dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian bisa juga menentukan ciri kepribadiannya. Setelah tutorial, setelah perkuliahan, dilanjutkan dengan pleno. Pleno ini adalah diskusi mengenai keseluruhan kasus-kasus yang ada di dalam tutorial. Setelah pleno, dilanjutkan dengan ujian materi psikiatri. Di sini untuk penilaian 50% itu dengan CBT, itu ujian computer based test. Jadi itu 50%, kemudian 30% tutorial, dan 20% itu project based yang adalah tugas-tugas, di mana tugas-tugas ini berisi video-video atau tugas tertulis tentang masalah kesehatan jiwa dan apa yang bisa mereka lakukan dengan skala kompetensi masing-masing, yaitu kompetensi dokter umum. Adapun gangguan psikiatri yang termasuk dalam gangguan psikiatri adalah pasien dengan gangguan mental organik, misalnya ada akibat trauma kepala, akibat gangguan elektrolit imbalance dan sebagainya. Kemudian bisa juga gangguan mental karena penggunaan SAD, di mana bisa terjadi pada saat intoksikasi atau pada saat withdrawal dengan obat-obatan. Kemudian ada schizophrenia, termasuk di dalamnya schizophrenia,
karena pasca melahirkan. Kemudian ada juga dalam modul psikiatri ini ada juga gangguan suasana perasaan, di mana terdapat gangguan manik, gangguan depresi, atau gangguan gabungan dari keduanya, yaitu bipolar. Bipolar dengan ciri psikotik atau dengan skizoafektif. Dalam modul psikiatri juga diajarkan tentang gangguan makan, gangguan tidur, psikiatri anak, kemudian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu gangguan panik, cemas menyeluruh. Kemudian juga diajarkan adalah kegawat daruratan psikiatri. Kemudian KKD itu keterampilan klinis dasar itu 8 kali tatap muka. Di sini diajarkan bagaimana dilatih, bagaimana mahasiswa itu untuk melakukan pemeriksaan dengan adanya pasien, tapi pasien ini pro bonus, artinya sesama mahasiswa ada yang menjadi dokter, berperan sebagai dokter, ada berperan sebagai pasien, dan ditukar lagi, akhirnya ada yang tadi jadi pasien kemudian menjadi dokternya. Jadi bagaimana di situ, bagaimana mereka dilatih untuk belajar untuk pemeriksaan pasien, khususnya psikiatri, bagaimana membina empati dan membina raport yang baik sehingga terdapat hubungan yang baik antar dokter pasien. Dan sudah itu dilakukan penanganan. Setelah itu dilakukan diskusi bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa. Dan berikut ini adalah video pengajaran yang saya lakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Kita ini sudah masuk di semester 7. Nah, sebelumnya kan sudah pernah kuliah di semester-semester yang lalu, sudah tahu tentang pemeriksaan pasien. Ya kan, semua sudah tahu. Sekarang ini kita akan lakukan pemeriksaan untuk gangguan jiwa. Mungkin agak sama dengan bagian yang lain cara pemeriksaan, tetapi kalau di psikiatri itu kadang-kadang agak sedikit berbeda, di mana kadang-kadang pasien tidak tahu penyakitnya di mana. Contohnya kalau misalnya penyakit dalam, mereka sudah bisa menentukan lokalisasi diri. Misalnya kalau mereka ada gangguan infeksi saluran kencing, mengeluh sama infeksi pada nyeri pada suprapubik, kemudian buang air kecil sedikit-sedikit. Tapi kalau di psikiatri kadang-kadang pasien sendiri tidak tahu di mana lokasi nyerinya, sakitnya seperti apa, apalagi dengan kita yang pertama kali baru bertemu, nggak mungkin lah, kadang-kadang pasien tidak mau untuk menceritakannya. Jadi bagaimana kita melakukan pemeriksaan, pasien saja tidak tahu, apalagi kita. Tapi bagaimana kita mendekatkan, kita bisa mendekatkan dengan pasien dengan cara membina hubungan terapeutik yang baik, itu namanya transferan positif. Jadi di sini kita membina empati. Empati itu kita bisa dapat dari awal kita ketemu dengan pasien. Bisa begitu pasien masuk, kita menyapa, selamat siang, kan sudah diajar sebelumnya kan. Nah itu sebenarnya hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang kita agak sedikit berbeda. Nah kita mulai kalau porsi psikiatri, kita mulai dengan wawancara psikiatri. Dalam wawancara psikiatri sama seperti biasa, kita menanyakan keluhan utama. Tapi sebelum pasien datang, kita sudah usahakan kita bisa tersenyum dan menyambut pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. Kemudian kita memperkenalkan diri kita. Misalnya saya dengan Dokter Anita. Nama Bapak siapa? Enaknya dipanggil apa? Supaya lebih enak, lebih nyaman pasien untuk berbicara. Kemudian itu dengan begitu juga kita membina empati. Tunggu belajar lalu toh sebelum di semester pertama ada komunikasi, bagaimana membina hubungan dokter pasien, bagaimana komunikasi efektif dari dokter pasien. Tetapi di psikiatri sama seperti semua ada namanya keluhan utama. Keluhan utama apa yang membuat pasien datang. Tetapi sebelum itu sebelum wawancara ada beberapa hal yang kita harus ingat, bahwa di psikiatri itu kita harus membiarkan pasien yang berbicara. Contohnya, pertanyaan kita harus pertanyaan terbuka. Tapi kadang-kadang pertanyaan tertutup apa hanya menunjukkan pasien hanya bisa memberikan jawaban ya atau tidak. Kemudian jawaban terbuka, biarkan pasien untuk membicarakan sebanyak-banyaknya. Contohnya,
keluhan Bapak saat ini apa? Sakit kepala. Sakit kepala seperti apa? Jangan ada pusing, ada ini. Begitu. Kalau dia pun ada pusing, pusingnya seperti apa? Apakah rasa berputar-putar atau dia rasa berputar, pasien rasa berputar-putar atau orang sekitar yang rasa berputar-putar? Seperti itu. Jadi apapun apa yang membuat pasien datang. Keluhan utama. Kemudian apa yang membuat pasien keluhan utama, apa yang membuat pasien datang? Sambil kita memberikan pertanyaan yang terbuka. Yang saya bilang tadi, pertanyaan terbuka. Kemudian dari keluhan utama itu kita akan menjabarkan apa-apa yang menyebabkan pasien seperti itu. Jadi misalnya contohnya begini, pasien datang dengan bicara tidak nyambung. Menurut adik-adik sekalian, bicara tidak nyambung itu kira-kira apa yang menyebab pasien tidak bisa nyambung? Kita mulai harus singkirkan dengan organik dulu yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya, dari penyakit dalam, penyakit saraf. Apa yang membuat pasien bicara tidak nyambung? Kira-kira misalnya ada panas. Panas sebelumnya bagaimana? Panas berapa? Atau misalnya karena misalnya ada elektrolit imbalans, kita misalnya apa? Yang sudah materi penyakit dalam. Ada ngantuk, apalagi kalau untuk yang lain, apalagi penyakit sebelumnya dulu. pernah sebelumnya apa, penyakit sebelumnya seperti apa? Ada muntah-muntah, diare. Jadi mungkin dia begitu karena ada suatu elektrolit imbalans. Jadi ada penyakit tertentu yang bisa membuat gangguan jiwa. Itu misalnya dari penyakit dalam. Kemudian apalagi? Misalnya ada trauma sebelumnya, trauma kepala, apakah pernah jatuh dan pingsan. Jadi di psikiatri bukan hanya masalah psikiatri, masalah penyakit-penyakit yang lain itu yang dengan pendekatan yang holistik, berarti secara keseluruhan. Setelah anamnesis, keluhan utama, kemudian misalnya pasien bicara tidak nyambung, apalagi misalnya ada penggunaan zat atau tidak, dia datang dalam keadaan intoxikasi atau tidak. Nah, jika itu tidak ditemukan, baru kita masuk apakah ada gangguan jiwa seperti psikotik, skizofrenia. Nanti kita akan belajar skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang berat, di mana penilaian realita terganggu dengan adanya waham dan halusinasi. Nah, apa itu waham? Keyakinan yang keliru yang dipertahankan seseorang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan, kepercayaan, atau kebudayaan. Jadi, kemudian ada halusinasi. Apa itu halusinasi? Kalau berbaca itu apa? Gangguan persepsi di mana tidak ada stimulus eksternal yang menyebabkan pasien mengalami halusinasi. Macam-macam halusinasi. Ya, jadi bagaimana kita menanyakan pasien ini ada halusinasi atau tidak? Tanya dulu dia punya pasien, boleh bertanyakan dengan keluarga. Pasien dong, kan pasien, gitu kan. Jadi tidak salah, kita juga bisa menanyakan, mengkonfirmasi ke pasien. Tidak salah kita tanya keluarga, tapi kita juga harus bertanya ke pasien. Karena kan pasien yang mengalami gangguan tersebut. Tanya ke pasien, apakah mendengar ada suara bisikan yang orang lainnya tidak dengar. Contohnya ada sekarang anak-anak sekarang bilang ya bahalu. Nah, halusinasi terbagi atas halusinasi visual, apalagi auditori, olfaktorium. Jadi semua yang berhubungan dengan panca indera. Tetapi ada juga halusinasi yang normal, itu namanya hipnagogi dan hipnopompik. Itu pada saat tidur dan pada saat bangun tidur. Nah, kemudian apalagi kita mulai balik lagi ke anamnesis. Apakah ada halusinasi? Apakah ada waham yang membuat pasien menjadi keluhan seperti yang tadi? Kemudian kita tanya juga tidur. Tidur bagaimana? Apakah pasien tidur itu apakah bisa tidur atau tidak? Dan sudah berapa lama? Jangan lupa kita harus menanyakan kriteria waktu. Nah, di psikiatri kita bertanya itu, tidak apa-apa kita bertanya dengan yang sulit-sulit. Pertanyaan yang sulit atau yang murid dia tidak nyaman, tetapi kita harus membilang, Bapak, Ibu, maaf ya, Bapak, Ibu, sortir, ini pertanyaan ini bersifat rahasia.
Jadi memberikan rasa aman supaya membiarkan pasien untuk bercerita. Karena kan kalau kita pribadi, kadang-kadang kalau dokter baru pertama kali ketemu, dia tidak mau bercerita. Gitu. Kemudian, kalau kita tidak jelas, kita tanya ke pasien. Kalau jelas, maksudnya bisa diulangi lagi. Dan kita tidak menggunakan kata-kata strong word, artinya pertanyaan kasar dan menjudge. Misalnya, kayak besok mana begini? Nah itu biarkan supaya pasien merasa nyaman. Jadi kemudian, jangan sembarang memegang pasien. Orang-orang pasien psikiatri datang semua menangis. Aduh tenang ibu, sabar. Jadi kalau pasien-pasien, misalnya pasien dengan bipolar, dengan fase manik, dia pikir dokter itu maniso. Atau kalau pasien dengan skizofrenia, kita belum menentukan dia diagnosis apa. Pegang-pegang, dia bisa memukul. Kenapa ini dokter pegang saya? Seperti itu. Kemudian, jika ada pasien bisa keinginan hidup, jangan tanya. Pasien depresi, kita temukan bisa ada gejala-gejala depresi. Apakah ada keinginan makin hidup? Tidak boleh seperti itu. Karena nanti kita menjadi inspiring kita untuk mulut kita menjadi inspirasi mereka untuk ambil rumah. Iya kak, dokter ada bilang, kenapa kita tanya dulu, kenapa dokter bilang begitu kak? Jadi akhirnya bisa melakukan tindakan tersebut. Kemudian akhirnya kita harus juga memberikan kesempatan pasien untuk bercerita. Jadi mungkin ada yang ibu tanyakan, jadi di akhir wawancara kita kumpulkan, jadi bapak ibu, saya dari bapak yang bapak katakan tadi, keluar bapak ini, apakah ada yang bapak tambahkan? Oh tidak ada dokter misalnya. Nah dari kesempatan saya mengambil diagnosis bapak seperti ini. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Contohnya misalnya pemeriksaan kepribadian misalnya dengan kita melihat MMPI, Minnesota, motivasi personal inventory. Atau kalau kita lihat dia ada pusing-pusing, sakit kepala, tidak apa-apa kita akan mengkonsul ke dokter bagian yang lain. Atau kita periksa darah, kalau mungkin kita curiga ada mual dan muntah-muntah sebelumnya. Apa yang kita mau periksa? Elektrolit apa yang kita mau periksa? Natrium dan kalium. Jadi kita bisa ke laboratorium. Soalnya supaya kita juga penyebab juga kita obati, bukan gejala yang timbul. Kemudian kita menyimpulkan wawancara. Ini tujuan dari kita untuk wawancara psikiatri. Ini anamnesis saya bilang tadi. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Kemudian kita nggak ada, belum ada. Mungkin nanti di pertemuan berikut kalau ada yang bertanya, nggak apa-apa, silakan bertanya. Kemudian ada kita juga lihat bagaimana kehidupan pribadi, bagaimana kepribadian pasien, bagaimana pola hidup, pola asuh dan sebagainya. Kemudian, pusat mental ini dari penampilan. Misalnya pasien DPG itu bagaimana penampilan, apakah dia laki-laki atau perempuan, atau dia datang, selamat siang dokter, selamat pagi dokter, hai dokter. Itu kita bisa kira-kira ke arah mana dia? Ke arah istri boleh, ke arah apa lagi? Ke arah misalnya manik. Jadi kita lihat penampilan apakah perempuan atau laki-laki, sesuai usia atau tidak. Kenapa sesuai usia? Ada muka tertentu yang kita lihat bahwa dia mungkin mengalami suatu retardasi mental. Kemudian penampilan bukan dia memakai baju hitam dan sebagainya, apakah dia rapi atau tidak. Kemudian apalagi habis penampilan ini kita lihat bentuk tubuh, apa dia kurus atau tidak. Penampilan apakah rapi sekali atau tidak, ditentukan juga. Kita akan menentukan ya ciri kepribadiannya. Kemudian apa perilaku psikomotor, apa yang kita akan periksa di psikomotor? Apa? Postur tubuh, apakah dia gelisah atau tidak. Gelisah itu seperti apa? Misalnya pasien dengan gangguan cemas. Cemas dia, misalnya di kaki bapak goyang, gerak-gerak. Kalau pasien cemas kira-kira apa yang kamu bikin? Berusaha untuk menenangkan. Apa orang tanya, apakah ibu dapat lihat cemas, dapat lihat ini kaki bapak goyang, ada ibu mungkin ada yang ibu mau pelukan atau bapak pelukan. Mungkin bapak tidak merasa nyaman atau bagaimana, itu mesti bedakan. Kalau ia bergerak-gerak kaki itu mesti bedakan ada antara kebiasaan.
cemas juga bisa, kebiasaan, atau bisa jadi efek samping dari obat-obat psikiatri. Jadi kira-kira tolong bisa tanya apa? Ada kaku atau apakah ada minum obat psikiatri sebelumnya karena ada obat tertentu yang bisa menyebabkan gejala gelisah seperti itu. Contohnya obat haloperidol, itu namanya akasia. Jadi ditanya, nah kalau ada riwayat kemungkinan akasia, kita akan mengobati gelisahnya itu karena efek samping dari obat, dan obat yang kita pakai mungkin kita pikirkan untuk mengganti obat yang lain yang tidak bisa memberikan efek gelisah. Kemudian kita lihat lagi apa ini, bagaimana sikap terperiksa, apakah dia kooperatif atau tidak. Kalau kooperatif, dia bukan nyambung, tetapi bisa nyambung juga, artinya nyambung, tapi dalam arti dia itu bisa kita sesi wawancara pemeriksaan itu bisa sampai selesai. Nah, mood affect apa untuk mau tanya Pak pasien? Mood apa itu mood, kata dulu. Mood adalah suasana perasaan dan ya mantap. Jadi sebelum normali masuk di modul psikiatri ini, so belajar lebih dulu kan, sedikit-sedikit so ada belajar kan. Jadi bagus, itu memang suatu suasana perasaan yang bersifat provokasi dan bertahan lama. Nah, itu kan DP teori. Mau praktek pasien apa yang orang mau tanya? Bilang bagaimana ke pasien? Apa yang Bapak rasakan saat ini? Kalau dia bilang biasa-biasa saja, ada kan pasien biasa-biasa saja. Kita lihat dia punya ekspresi. Itu kelihatan ekspresi, tidak salah, dan mohon tidak salah. Kita mesti lihat itu DP afek. Afek itu adalah ekspresi emosi yang orang tampilkan. Jadi afek mood itu yang tentunya bagaimana suasana Bapak. Dia bilang sedih, biasa-biasa saja. Apakah pernah Bapak rasa bahagia sekali yang kayaknya tidak ada penyebab, sudah senang sekali? Kalau dia bilang ada, tolong berpikir ke arah money. Mantap, semua so bercerita, so belajar, sebelumnya so belajar. Gitu. Apakah pernah ada sedih-sedih atau bisa terus, tapi sekarang kayaknya biasa-biasa saja, sedih tidak ada penyebab juga. DP nama ke arah, lebih curiga ke arah apa? Depresi bisa juga. Kalau dulu senang-senang sebelumnya ke arah bipolar. Jadi kalau tanya lagi dari sini, ada enggak suka ganti-ganti baju, suka ganti-ganti barang, berbagi barang. Jadi orang bilang ya, ramah, baik hati, dan tidak sombong. Artinya kan tidak suka menabung, karena kalau di podcast suka bagi-bagi barang ini. Kenapa kita lebih senang-senang. Jadi itu DP nama lebih ke arah bipolar. Afek adalah respon emosi, misalnya DP intonasi, tong lihat, intonasi suara, DP gestur, DP mimik, ekspresi wajah, volume dan artikulasi juga tolong periksa. Kemudian afek, saudara, apakah keserasi atau tidak? Apa itu kamu lihat? Dari apa yang dia bicarakan sesuai dengan apa yang ditampilkan. Misalnya kamu bilang kita sedih, kita dokter, kita mau ada, kita mau hidup mati, kita nggak mau hidup mati, begini. Kan dia menciptakan kesedihan, dia memflesin tapi dengan ekspresi yang itu dia bernama kesesuaian afek, apakah sesuai atau tidak. Atau misalnya tiba-tiba kita tanya, misalnya ujian kalau fokus dan ujian di dosen, dia tanya, apa yang maksud dengan gangguan jiwa? Dia bilang, akhirnya dia bilang, apa kok tidak ada pertanyaan dokter? Bisa kalau pas ujian begitu dulu, kita dulu begitu dah. Apa kok tidak? Dia lupa dia pertanyaan. Dia bernama blocking. Atau dia membentuk kata-kata baru. Kalau bisa kita tanya, Bapak maaf mau tanya, Bapak kalau di pasar 45 mau naik auto apa Kang? Oh, naik auto dulu dari Malalayang, pergi di Ranotana dulu, baru habis itu singgah baputar di sini, habis itu sampailah di pasar 45 yang orang mana dulu bilang naik rumah stasiun. Jadi DP bicara berbelit-belit, atau DP contoh, kalau berapa saudara? Oh kita pe mama, papa kawin tahun 90, kemudian 5 tahun kemudian kita dapat mama dapat anak, kemudian akhirnya kita 2 bersaudara. Itu dia nama sirkumstansi. Dia berputar-putar, tetapi akhirnya dia bisa menjawab pertanyaan. Kalau berputar-putar bisa menjawab pertanyaan, dia nama tangan siang.
Berarti bagus semua coba baca dulu sebelum masuk. Kemudian isi pikir itu ada, kita tadi isi pikir itu ada, dia nama waham. Apa itu waham? Keyakinan yang salah, menetap, Yang dipertahankan seseorang, betul? Dan tidak sesuai dengan riwayat pendidikan, budaya dan sosial. Yang dipertahankan seseorang tidak bisa dikoreksi dan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan, kepercayaan dan kebudayaan, karena ada tertentu budaya tertentu yang seperti waham. Jadi kita harus singkirkan itu dulu. Namanya psikiatri budaya. Mungkin nanti kita akan belajar lagi. Nah, macam-macam waham. Waham kejar seperti apa? Seperti ada orang Contoh bertanya bagaimana, Dang? Ibu, apakah ibu sebelumnya ada orang yang ingin bunuh ibu, atau ada orang yang ngomongin ibu, mau mengancam ibu? Kayaknya iya deh, Dok. Itu waham atau bukan? Tidak. Karena dia harus yakin. harus yakin, karena itu seperti dia ya iya itu. Jadi mungkin cuma tulis ije mirip waham kejar. Mau aja macam-macam waham kejar, waham bisa, waham heuristik, waham talk insertion, atau biasanya kalau kita lagi bawa televisi, ada bawa sinetron lah. Kalau sekarang atau bawa ini dracin drakor, kayaknya apa yang dibicara di televisi ini kayak kita PID. Udah bicara itu PID, itu dia nama? Apa? Deletion apa? Top of broadcasting. Kalau kita baca jalan dong, kita baca kayaknya semua sekali suruh kita bakar begini ini. Jadi kita sama dia robot, sekarang ada pakai remote control. Kita baca di kontrol, apa dia nama? Apa? Delusion of control. Sudah? Tambah deh. Ditutupnya pakai tugas jadi. Nah, ini macam-macam kita sudah tadi berbicara tentang pengurusan psikiatri. Nanti ada tugas, kalian itu cari orang atau teman, sesama teman, saling satu jadi pasien, satu jadi dokter, kemudian ditukar dan dikirim dalam bentuk video, dan pertemuan berikut kita akan membahas itu. Kita lihat kira-kira apa yang kita lakukan, mungkin ada kekurangan, nanti kita akan, namanya manusia kan tidak pernah salah, tidak pernah sempurna, jadi kita saling belajar kira-kira apa yang perlu dikoreksi untuk proses psikiatri agar supaya kita mendapat diagnosis yang benar, kemudian penanganan juga benar. Karena diagnosis salah, otomatis penanganan jadi salah. Jadi jangan lupa pertemuan berikut kita akan kumpul tugas-tugas ini, kemudian kita akan bahas lagi sama-sama. Jadi sebelum mulai kuliah kita akan beberapa orang mungkin materinya akan kita bahas dan kita diskusi sama-sama. Nah, baiklah, dan demikian kuliah kita telah selesai untuk saat ini. Sebelum kita pulang, sekarang kita akan tutup juga dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa mungkin dari kalian semua, siapa? Michael yang akan berdoa untuk menutup kegiatan kuliah kita pada ini, dan supaya kuliah pada hari ini bisa mengerti, bisa memahami, dan dapat kita praktekkan untuk kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat siang.